Selamat pagi para sahabat Dukin Altum, dimanapun Anda berada yang saya hormati dan cintai. Hari ini kita diajak untuk merenungkan Injil Lukas pasal 13 ayat 18 sampai 21. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, tentu bukan kebetulan Yesus mengambil perumpamaan dari biji sesawi yang sangat kecil. Akan tetapi untuk membantu cara pandang kita mengenai kekuatan atau daya yang luar biasa yang ada di balik pertumbuhan benih yang kecil itu, Yesus mengajari kita untuk tidak berhenti pada realitas yang tertangkap oleh mata, tetapi melihat pekerjaan Allah yang agung di balik apa yang kecil dan sederhana. Bahwa di balik biji sesawi yang kecil terkandung kerajaan Allah yang maha agung dan mulia. Juga di balik ragi yang sedikit dan sederhana, terkandung daya kebesaran Allah yang mampu mengubah realita dari yang kecil menjadi besar. Dengan kata lain, di balik apa yang kecil dan sederhana ini, kita bisa melihat kebesaran Allah yang luar biasa mengagumkan. Kita juga bisa melihat kandang hina Bethlehem, di mana dari sanalah cahaya keselamatan memancar ke seluruh dunia. Atau kita dapat melihat salib yang hina dan cemar. Dari sanalah datang keselamatan oleh salib dan pengorbanan Yesus. Lantas, apa yang bisa kita petik dari perumpamaan Yesus hari ini tentang biji sesawi dan ragi? Membandingkan biji sesawi dengan kerajaan Allah tentu bukan pada bijinya yang kecil, tetapi pada potensi pertumbuhannya. Demikian juga halnya dengan ragi, bukan pada bentuk raginya, tetapi pada potensinya untuk membuat adonan menjadi besar. Jadi fokus perhatian kita bukan pada bentuk biji sesawi, tetapi pada kemampuannya untuk bertumbuh dan menjadi yang sesungguhnya. Biji yang kecil itu akan menjadi pohon yang besar dan kuat. Ragi yang tak seberapa banyaknya akan membuat adonan menjadi besar. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, perumpamaan Yesus tentang biji sesawi kiranya memperkuat iman kita akan penyelenggaraan ilahi, atau bahwa apa yang kelihatannya kecil dan sederhana, bila ditempatkan dalam tangan Tuhan atau dalam konteks penyelenggaraan Tuhan, maka dia akan menjadi besar, syarat makna, dan akan sampai pada kepunahannya. Kita perlu melatih
kerohanian kita dalam bentuk doa dan ucapan syukur. Kita perlu memperdalam relasi kita dengan Tuhan. Kita perlu membaca kitab suci dan mendalaminya. Kita perlu menerima sakramen-sakramen, terutama Ekaristi. Kita perlu menjalani kebersamaan dalam komunitas, wilayah rohani, dan paroki agar kita tidak berjalan sendirian. Itulah proses biji sesawi menjadi sebuah pohon yang besar. Dan lebih lanjut, kita perlu melatih kesabaran dan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Dengan kata lain, kita perlu bersandar terus kepada Tuhan. Kita akan terus rajin menanam, rajin menyiram, dan merawat, sambil seluruh pertumbuhannya kita serahkan pada Tuhan. Dengan itu, maka kita akan menghasilkan sesuatu yang besar dalam perjalanan hidup kita. Saudara-saudariku terkasih, mari kita berdoa agar kita dimampukan untuk senantiasa menjadi seperti biji sesawi, menjadi seperti ragi yang kecil dan sederhana, tetapi berada dalam tangan Tuhan. Dan dengan itu kita dapat bertumbuh menjadi pohon, menjadi adonan yang besar. Semoga demikian.